Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir di masjid ini dengan kesadaran kita. Itu merupakan rangkaian nikmat yang sangat besar. Dimudahkan kita hadir bermajelis ilmu. Yang tadi mungkin ada yang alhamdulillah mengisi dengan sunnah, melakukan puasa, yakni kemuliaan hari Kamis, untuk puasa sunnah Kamis dengan rangkaian-rangkaiannya. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kehidupan kita ini dengan tidak ada yang sia-sia jemaah sekalian. Karena wallahi demi Allah jemaah sekalian, hidup ini terus berjalan menemui Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu berlelah-lelah dalam berjalan menemui Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kamu itu famulaki. Kalian akan menemui Allah Rabbul Jalil. Allah pencipta kita, Allah zat yang maha mulia. Di depannya kita akan ditanya satu persatu rangkaian waktu yang Allah berikan pada kita semua. Semoga Jumat yang penuh berkah ini kita masuk di dalamnya dengan rangkaian niat amal-amal soleh yang kita mau curahkan malam hari ini, dengan rangkaian besok kita penuhi dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah majelis kita malam hari ini kita berdoa semoga Allah berikan ilmu, pemahaman yang benar dengan keyakinan yang benar. Kita mendapatkan berkah dari ilmu ini, bisa menghadirkan tambahan semangat beramal, tambahan melahirkan kekuatan kita untuk menyampaikan pada orang lain. Bukan hanya konsumsi kita pribadi, tapi menjadi bagian kita, tugas pindahkan pada orang lain supaya lebih banyak berkahnya, lebih banyak kebaikannya. InsyaAllah jemaah sekalian, kita akan masuk di pembahasan babu salatil witr, bab salat witir. Ya, saya melihat ini penulis Syekh Jamaluddin Al-Maqdisi itu beliau memasukkan dalam pembahasan salat ini juga dengan di salatul witir ini, ya. Dan sesudah ini ada pembahasannya, yakni beliau memasukkan zikir ba'da salat. Beliau urutannya seperti itu, ya. Alhamdulillah, bab ini jemaah sekalian, bab salat witir ini bukan cuma pembahasan witir yang ya mungkin sebagian kita nanti pembahasan witir kalau salat tarawih. Padahal ini sebenarnya adalah bab salat yang berdiri sendiri sesungguhnya. InsyaAllah kita akan masuk di pembahasan hadis yang pertama dari hadis an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar
Ya, inilah sosok yang pernah jarang sekali salat malam, Pak. Ini Abdullah bin Umar. Tapi setelah Nabi memberikan penjelasan tentang kemuliaan salat malam, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam sejak Nabi memberikan nasihat, salatul lail syaraful mu'min. Kemuliaan seorang mukmin ada pada kemampuannya untuk bangun di malam hari. Sejak malam itu dan sejak hari itu, Abdullah ibnu Umar tidak pernah meninggalkan lagi salat malam. Kemuliaan seorang mukmin diletakkan pada kemampuannya melepaskan nafsu tidurnya di malam hari. Dan disitulah ujian besar, Pak. Jika seorang muslim nyenyak tidurnya, lalu dia berkata, ya Rabb, saya rindu dengan Engkau. Lalu dia bangun melepaskan rasa ngantuk, rasa capek dan lelah. Bukan karena tidak bisa tidur di malam hari, tapi kerinduannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ya ikhwah, ya, pesan untuk diri saya dan kepada kita semua. Kalau belum bisa kita mengamalkan rangkaian salat sunnah, minimal ini tentang salat malam. Pernah ini beliau Abdullah ibnu Umar yang bercerita, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di atas mimbar. Ya, ada sebagian ulama menjelaskan bahwa ini justru banyaknya pertanyaan tentang salat malam, maka Nabi naik di atas mimbar menjelaskan. Ya. Mohon Ibu ada sabar sedikit, Ibu. Ya. Tak tolong kalau kita sudah pengajian begini, ya, bisa Ibu maaf di belakang. Ya. Mungkin di situ juga hikmahnya itu kenapa Nabi tidak mewajibkan perempuan itu ke masjid. Ya. Dan mari kita berusaha, Bu. Kalau Ibu tidak mengikuti saja, kita berusaha mendengar saja supaya minimal tidak suaranya menyeberang. Ya. Saya lanjutkan. Jadi sa'ala rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 'alal mimbar, di atas mimbar. Jadi memang dari dulu itu mimbar sudah berfungsi, meskipun ini bisa bermakna bukan khutbah Jumat. Kadang Nabi itu naik di atas mimbar jika ada penjelasan untuk bersifat umum. Karena dulu waktu sholat itu, Pak, itu masjid memang masih terbatas, dan memang laki-laki di masa Nabi itu tidak ada yang sholat sendiri di rumahnya. Jadi penuh itu masjid. Maka Nabi belum menggunakan mic seperti ini. Maka untuk penjelasan ibadah-ibadah yang sifatnya umum, beliau itu naik di atas mimbar. Beliau menjawab di atas mimbar. Ya. Beliau di atas mimbar menjawab. Berarti biasanya yang disampaikan itu kaidah-kaidah umum yang seluruh kaum muslimin itu menjadi penjelasan untuk bersifat, bukan perorangan. Ini laki-laki atau rajulun yang bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ma tara fi salatil lail. Ya. Bagaimana penjelasan Rasulullah tentang salat malam? Ini sahabat bertanya, bagaimana penjelasan Nabi kepada kami tentang salat malam? Karena tentu sebelum Nabi menjelaskan ini, bisa jadi itu sudah Nabi diperhatikan oleh para sahabat, salat malam beliau.
Sehingga kita banyak dapatkan hadis-hadis bagaimana sahabat itu menjelaskan sholat malamnya Nabi dengan berbagai versi. Berbagai versi. Ada yang sholat malam Nabi bersama sahabat tertentu seperti sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sehingga Abdullah ibn Mas'ud nanti menjelaskan. Ada sahabat Abdullah ibn Abbas yang memang Nabi bersama Abdullah ibn Abbas itu di malam hari lebih banyak Abdullah ibn Abbas bermalam di rumahnya Nabi melalui tante beliau, yakni bibi beliau, istri Nabi Maimunah. Demikian juga sahabat-sahabat lain seperti Abu Hurairah menjelaskan juga salat malam dengan berita. Kalau kita kumpul Pak, tidak kurang 50 hadis tentang salat malam, itu banyak versinya sahabat. Itu menunjukkan bahwa salat malam ini sudah diamati oleh para sahabat. Dan mungkin sahabat satu sama lain itu sudah memberikan penjelasan tentang versi mereka. Ada juga seperti Aisyah, lain versi salat penjelasan beliau. Ya. Sampai penjelasan sahabat ini bertanya, bagaimana sebenarnya salat malam itu ya Rasulullah? Bagaimana sebenarnya penjelasan salat malam itu? Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi memberikan penjelasan bahwa salat malam itu masna, dua. Kalau Nabi diperhatikan oleh sahabat, kadang Nabi itu salat malam 1 rakaat, seperti nanti penjelasan sahabat Abu Huzaifah. Nabi salat Al-Baqarah habis, belum ruku. Itu Al-Baqarah habis 286 ayat. Lebih 3 juz ya? 2 juz setengah. Itu belum habis. Itu belum 1 rakaat. Nah itu sahabat bisa jadi bertanya seperti sudah Al-Baqarah 286 ayat, lanjut lagi ke Ali Imran, lompat dulu, dia langsung ke An-Nisa dulu. An-Nisa itu 176 ayat, lanjut ke salat Ali Imran 200 ayat. Ini baru 1 rakaat, seolah-olah sahabat bertanya, kalau salatnya malam Nabi ini, salat malamnya Nabi baru 1 rakaat 500 berapa ayat itu? 286 tambah 176. Coba dihitung, berapa ayat itu? Berapa ayat coba? 286 176 berapa Min? Tambah 200. Sahabat seolah-olah heran, bisakah lebih ringkas dari begitu? Dan bagaimana kalau saya sholat lalu menjelang itu subuh? Maka muncullah penjelasan Nabi di sini. Selain masna, pasti alur Nabi memberikan penjelasan ini dua-dua. Nabi mengatakan, fa iza khasya ahadukumus subha, jika kalian khawatir, misalnya Anda mengambil pola panjang seperti yang Nabi lakukan itu, ya, dua-dua dengan sudah mau masuk subuh. Kalau Anda khawatir masuk subuh, datang subuh, masuk subuh, khawatir, maka langsung mengatakan shalla wahidah. Itu sholatlah 1 rakaat saja, tutup di bagian terakhir. Kita mungkin Pak mau sholat malam, mungkin 11, mungkin ada yang mau sholat 7, mungkin 9, mungkin 5. Ternyata baru 4 itu sudah ada tanda-tanda bahwa sudah mau subuh. Nabi memberi solusi, jadikan saja sebelum shalla wahidah, tutup saja satu. Dari 4 itu tambah 1.
jadikan itu, kata Nabi, fa'autarat lahu ma shalla. Ya. Jadikan salatmu yang satu itu sebagai salat dalam keadaan penutupnya itu. Sampai Nabi mengatakan, wa innahu kana yaqul, ij'alu, jadikanlah salat malammu itu akhir salat akhirnya dalam bentuk salatmu itu salatikum bil lail, salat malam itu witran, dalam keadaan dia ganjil. Nah, makna di sini ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah salat malammu itu akhirnya, yang terakhirnya itu dalam keadaan apa? Witir. Bisa bermakna dua hal. Bisa bermakna dua hal. Sebaik-baik salat dan paling sempurna adalah ditutup dengan ganjil. Bisa juga bermakna ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Yang penting salat malammu itu totalnya akhir itu tertutup dengan jumlah yang ganjil. Kalau kita gabung hadis-hadis yang lain, seperti nanti hadis Abu Hurairah, itu Nabi wasiat kepada Abu Hurairah itu witir baru tidur, karena Abu Hurairah itu begadang di malam hari menghafal dan mempelajari hadis sampai dia tidak bisa salat malam. Dia ada kebutuhan lain, dia ada prioritas lain mencari ilmu, sampai dia tidak salat malam. Dia pilihannya itu. Maka dia diwasiatkan oleh Nabi, kau tidak bisa kau bangun akhir malam, cukup kau witir baru tidur. Berarti di awal malam. Tapi kalau dia bangun nanti, maka dia cukup sholat malam saja, tidak usah ditutup dengan witir lagi. Kira-kira makna begitu Pak ya.